Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara di rantau maupun di kampung, kita kembali membahas tentang kebudayaan. Kenapa Silek selalu menjadi topik pembahasan yang utama bagi saya? Di mana saya sendiri dibesarkan di sebuah sasaran di mana Silek merupakan landasan berpikir, landasan keterampilan. Saya sebagai salah seorang pemerhati kebudayaan merasakan dampak yang sangat luar biasa dari kebudayaan itu sendiri. Di mana Silek sebagaimana yang telah kami coba menulis dalam sebuah jurnal bersama para akademisi dari isi Padang Panjang, Silek sebagai rumusan pengetahuan, Silek sebagai himpunan pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur kita, di mana setiap gerak langkahnya, setiap tekniknya merupakan berbagai kajian, berbagai pengetahuan yang coba disimpulkan sedemikian rupa, coba disusun dan dirumuskan sedemikian rupa. Ia dikawal dengan filsafat-filsafat seperti gerak langkahnya yang dikenal dengan istilah atau nama Si Ganjil Lalai, di mana gerak langkah ini sebenarnya sangat-sangat saintik, sangat dihasilkan dari penelitian, pemahaman, kajian yang mendalam tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Di mana arti Si Ganjil Lalai bisa dipahami secara mendalam dari narasi tutur selanjutnya. Apa itu Si Ganjil Lalai? Pada tampuh surik nalabih. Artinya untuk memandang, menghasilkan, menciptakan masa depan yang lebih baik, maka kita harus banyak belajar dari sejarah masa lalu. Jadi sejarah bukan berbicara tentang masa lalu sebenarnya, tapi berbicara tentang masa depan. Kemudian Silek itu didirikan di atas keseimbangan yang dikenal dengan nama Balabeh. Balabeh itu sendiri merupakan pondasi dari posisi yang sangat kokoh di dalam Silek. Dia dihasilkan dari kajian yang sangat mendalam tentang ekosistem alam, tentang anatomi tubuh, tentang biomekanika tubuh itu sendiri, sehingga menemukan posisi yang paling ideal dan seimbang. Jadi Balabeh itu bukan sebatas estetika, bukan sebatas seni, tapi merupakan landasan kajian tentang keseimbangan, baik itu keseimbangan pribadi maupun keseimbangan situasi dan kondisi, termasuk kontur lokasi di mana kita berdiri. Jadi mencoba mencari sedemikian rupa posisi yang paling ideal, posisi yang paling seimbang, sehingga bisa menata gerak langkah yang mengalir. Begitu di dalam gerak langkah Silek, begitu juga di dalam kehidupan. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa Silek adalah rumusan pengetahuan. Dan banyak lagi pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang Silek ini yang perlu kita urai secara saintifik, secara rinci, secara mendalam, sehingga kita memahami apa hakikat sesungguhnya Silek. Silek bukan sebatas untuk sebuah pertarungan, bukan sebatas bela diri dalam pengertian sempit, mempelajari teknik-teknik pertarungan, perkelahian dan lain sebagainya. Itu baru sebagian kecil dari Silek itu sendiri. Sebab Silek berbicara tentang kehidupan, dia berbicara tentang arena yang lebih luas, arena yang pertarungan yang lebih panjang, yaitu jalan kehidupan itu sendiri. Jadi saya memulai akun ini dengan berganti nama. Dari sebelumnya Hidayah Minang, sekarang menjadi nama saya sendiri. Kenapa? Karena kita perlu ruang yang lebih transparan dan terbuka. Bagaimana kebudayaan itu, bagaimana leluhur kita mewariskan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam dan sampai hari ini beresonansi dengan pengetahuan-pengetahuan modern. Kita akan kupas di bagian selanjutnya bagaimana baik itu ilmu buminya, baik itu ilmu kajian kejadian alamnya dan lain sebagainya,
semuanya masih relevan dengan temuan-temuan ilmuwan modern hari ini. Jadi sebagai tahap awal, sebagai pembuka, saya mencoba membuat video ini sebagai tahap awal untuk mengkaji secara rinci, secara mendalam warisan pengetahuan dari leluhur kita. Demikian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.